Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Sempurna, satu-satunya pencipta langit dan bumi, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan seluruh apa yang telah dia ciptakan sesuai dengan keinginannya, dan dia akan meninggalkan siapapun yang dia inginkan. Maksudnya tidak menghancurkan dan memusnahkannya. Zat yang Maha Mulia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dan untuk meraih kasih sayangnya, perhatiannya dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku seiman mengucapkan kalimat ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta di antara seluruh manusia dari turunan Adam sebagai penutup risalah Nabi dan Rasul atau utusan Sang Pencipta Allah untuk membawa peraturan-peraturan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Kita tahu dari manusia terbaik ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, dan juga akhirnya kita masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah bila meninggal kelak. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah kepada orang-orang beriman. Dan dari sisi yang lain juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada manusia terbaik ini, manusia yang paling layak untuk dicintai dan dipanuti, karena telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun di Madinah, semuanya untuk menyebarkan agama yang mulia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, lanjutan bahasan kita sebulan sekali masalah As-Sirah Nabawi ini, dan terakhir kita sudah sampai pada bahasan kisah Ummu Ma'bad, seorang wanita Badui yang dimampiri kemahnya oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar. Lalu keberkahan yang terjadi pada saat itu, salah satu mukjizat adalah unta kurusnya Ummu Ma'bad bisa menjadi gemuk dan akhirnya mengeluarkan susu. Dan Nabi SAW bersama Abu Bakar serta Ummu Ma'bad meminum sampai kenyang. Dan juga Ummu Ma'bad memberikan ciri yang kata para ulama hadis paling lengkap tentang fisik Nabi dan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Sekarang teman-teman sekalian, pagi ini dan insyaallah nanti malam semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan tema kita tentang tibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan 3 keputusan penting dalam pendirian negara, pondasi penting dalam masalah pendirian negara dalam Islam. Nabi SAW bersama Abu Bakar teman-teman sekalian terlambat dari jadwal tiba di Madinah 3 hari. Jadi perjalanan Mekah Madinah normal, biasanya mereka tahu waktunya dan mereka tahu kapan Nabi SAW tinggalkan Mekah. Tapi Nabi terlambat 3 hari. Setiap hari masyarakat Madinah keluar melihat, mereka kumpul di pintu gerbang Madinah sampai dari pagi sampai menjelang maghrib. Enggak ada. Hari kedua enggak ada, hari ketiga enggak ada. Ini dari hari telatnya ya. Semestinya tibanya hari ini misalnya, besok mereka tetap keluar cari, mereka tetap tunggu hari ketiga, sampai hari ketiga tidak ada. Dan tepatnya teman-teman sekalian, di hari ketiga pada saat matahari sudah mulai terik sekali, artinya di hari ketiga ini sudah menjelang waktu asar, dan kita tahu asar puncaknya matahari sangat terang. Maka pada saat itu juga masyarakat Madinah sudah mulai kembali ke dalam kota Madinah. Ternyata ada satu orang Yahudi yang pada saat itu memang ikut ingin melihat fisik Nabi SAW, karena dia ingin memastikan benar gak ini seperti yang disebutkan dalam Taurat, karena sampai waktu itu belum ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Dan mereka tradisinya untuk melihat pada zaman itu, mereka naik ke atas pohon kurma tertinggi ya, kemudian mereka melihat dari jarak jauh. Waktu seluruh muslimin sudah bubar penduduk Madinah, tinggal si Yahudi ini di atas pohon.
Dan dia melihat dari jauh ada 2 ekor unta yang sedang mendekat dari ke pintu gerbang Madinah. Lalu dia berteriak dengan suara keras, "Ya Bani Qila, wahai suku Qila." Siapa itu suku Qila yang dipanggil sama orang Yahudi ini? Jadi di kota Madinah pada saat itu ada komunitas Yahudi dan ada komunitas asli penduduk Madinah yang nanti setelah Islam kita namakan Ansar. Terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini telah dimasuki oleh orang Yahudi untuk membuat mereka perang. Jadi suku Aus dan Khazraj ini selalu perang. 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, mereka sepakat untuk membiayai kedua suku ini untuk saling berperang. Diberikan makanan, diberikan pedang, sehingga 2 suku ini kacau terus. Dan pada saat mereka perang, Yahudi aman. Ini yang terjadi. Dan mereka mengeluarkan istilah buruk untuk 2 suku ini, Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan suku Qila. Siapa itu Qila, teman-teman? Adalah salah satu nama dari turunan Aus dan Khazraj. Yang menyatukan 2 suku ini adalah satu kakek mereka yang bernama Qila. Orang-orang Yahudi menyebutkan wahai suku Qila bukan untuk memanggil kakek Ansar atau kakek Aus dan Khazraj, tapi untuk menghina, mengolok-olok. Karena ternyata mereka bisa dikuasain dan dibuat perang satu sama yang lain. Bergulirlah kalimat ini menjadi sebuah panggilan. Maka orang Yahudi teriak dengan suara keras, "Wahai suku Qila, wahai Bani Qila, wahai Bani Qila." Sehingga mereka dengar, orang-orang Ansar ini, orang Aus dan Khazraj dengar, mereka kembali. Lalu dia mengatakan, "Hadza jiddukum." Sesungguhnya ini adalah rezeki atau bagian kalian sudah datang. Maka kembalilah orang-orang Ansar semuanya bersama dengan sahabat Nabi yang mulia menjadi dai di Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bersama juga dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang belum masuk Islam dari asli penduduk Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka pun semuanya kembali. Hanya saja Aus dan Khazraj tidak mengenal Nabi SAW. Tidak semua mengenal wajah Nabi SAW. Zaman dulu tidak ada foto, tidak ditahu. Maka mereka bingung, yang mana ini? Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar postur tubuhnya tinggi, hanya saja beliau kurus. Sementara Nabi SAW kekar, tapi belum pernah diceritakan tentang fisik Nabi SAW, bagaimana beliau gitu. Maka yang terjadi, saudaraku seiman, orang-orang Madinah bingung, yang mana nih salah satunya. Pada saat itu kebetulan karena sangat panas cuacanya, maka Abu Bakar pun turun dari untahnya dan mengambil pelapa kurma yang ada tergeletak di tanah, kemudian naik kembali ke unta lalu menaungi Nabi SAW dengan pelapa kurma itu. Pada saat itulah mereka mengenal kalau ini adalah Nabi SAW, karena pasti dia yang dimuliakan dan dihormati. Serentak pada saat itu tentu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai Nabi SAW di Madinah, sudah mempersiapkan, sudah memotivasi mereka, menceritakan tentang syariat Nabi SAW. Dan mayoritas Ansar, lebih dari 60% atau 70% sudah masuk Islam. Tinggal sedikit yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka pun menyiapkan syair-syair yang masyhur pada saat itu. Tentu saya yakin kita sudah pernah dengar. Maka mereka serentak membacakan, "Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amri muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairal anam wajib syukru alaina marhaban ya khairaz zat." Yang artinya, tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kami. Ini menyambut panggilan, menyambut Nabi SAW datang. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini adalah nama sebuah tempat, nama sebuah gunung sebenarnya di Madinah. Saya pernah pribadi waktu lagi naik taksi waktu itu keliling Madinah, sempat ada hajat. Kemudian saya ditunjukkan oleh seorang supir ahli asli Madinah. Dia bilang, "Ya akhi, sudah tahu thaniyatil wada?" Saya bilang, "Saya dengar, tapi saya belum tahu pasnya di mana." Dia tunjuk sebuah gunung dari jarak jalan yang cukup tinggi, maka dia tunjuk itu yang gunung di sana, itu namanya Thaniyatil Wada. Lokasi yang memang Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki Madinah dari lokasi itu. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah ikut bertanding lomba kuda bersama sahabat dari Thaniyatil Wada ini. Dari kurang lebih dia pintu gerbang, salah satu pintu gerbang kota Madinah pada saat itu.
Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutus oleh Allah kepada kami, ji'ta bil amri muta', engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam, selamat datang wahai sebaik-baik manusia. Wajib syukru alaina, dan kami selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Marhaban ya khairaz zat, maka selamat datang wahai sebaik-baik bekal. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka terus melantunkan saja kalimat ini sampai Nabi SAW masuk ke kota Madinah dan berjalan unta beliau SAW, gitu kan. Terus saja jalan sampai nanti akan kita bahasakan tentang masalah berhentinya unta Nabi SAW di lokasi Nabawi, di lokasi Nabawi. Namun kita review dulu sedikit. Sebelum masuk ke pintu gerbang atau awal masuk di Madinah itu, Nabi SAW tidak langsung masuk ke pusat kota Madinah. Beliau sempat mampir di pinggiran kota Madinah, dan di situ dikenal dengan wilayah Quba. Wilayah Quba, nama lokasinya namanya Quba. Dan Nabi SAW sempat berdiam di wilayah ini selama 3 hari. Dan beliau membangun masjid pertama dalam Islam, namanya Masjid Quba, karena menamakan masjid atas nama lokasi tempat itu. Sebelum jauh kita bahas teman-teman sekalian masalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, kita akan sebutkan tadi, ada saya bilang di awal judul kita, kisah awal tibahnya Nabi SAW di Madinah dan 3 pondasi pembangunan negara dalam Islam. Saya sebutkan secara global dulu, nanti akan kita rincikan. Pondasi pertama dalam pembangunan negara dalam Islam, kalau kita juga boleh instansi, lembaga, kelembagaan. Yang pertama adalah membangun masjid. Dan ini perilaku Nabi SAW yang pertama, teman-teman sekalian. Makanya sangat penting di satu kota, wilayah, negara, atau kita lingkup yang lebih sempit perusahaan seorang muslim, harus ada masjidnya. Semaksimal mungkin dia usahakan, gitu kan. Kalau lingkup perusahaan misalnya tidak terlalu besar, mungkin dia buat musholla. Kenapa? Karena ini asas, ini pondasi pertama agar kaum muslimin bisa berkumpul, ya, mereka mengerjakan dan mengabsen tanda kutip dirinya kepada Sang Pencipta Allah 1 hari 5 kali. Dan ini harus ada, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Hampir setiap kota kita kalau masuk, kita temukan ada masjid agung, masjid raya, masjid jami', ya, sehingga menjadi simbol kaum muslimin. Orang jadi tahu, oh di sana azan, salat, 5 waktu salat dipanggil oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mengerjakan salat, datanglah untuk mendapatkan kemenangan. Karena falah artinya kemenangan. Ini yang pertama, teman-teman. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu membangun 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nanti akan kita ceritakan. Yang kedua adalah muakhah. Bagaimana Nabi SAW membangun persaudaraan antara muslimin yang mukim di Madinah dengan pendatang, sehingga tidak ada lagi rasis di antara mereka. Nggak ada lagi fanatik keturunan, kesukuan. Misal di Jakarta suku muslim banyak Betawi, maka semua pendatang yang masuk ke Jakarta, mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, mau dari mana saja, merasa Jakarta juga milik mereka, sama, bersaudara. Dan kita akan lihat nanti bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa antara muhajirin dan ansar, melampaui apa yang biasa kita bayangkan. Dan ini penting sekali, teman-teman sekalian, bagaimana mempersaudarakan antara penduduk asli sama pendatang, sesama muslim. Kita bicara lingkup muslim dulu. Di perusahaan adalah persaudaraan antara pegawai lama dengan pegawai baru, seperti itulah. Dan yang ketiga adalah keputusan pemerintahan di Madinah berhubungan dengan muamalah atau perilaku atau sikap dengan orang-orang non-muslim. Muahadah, menulis kesepakatan apa yang harus setiap muslim dan non-muslim lakukan bersama di wilayah Madinah.
Seperti misalnya mereka membela Madinah bersama-sama, mereka tidak saling mengganggu, ya. Kalau ada yang salah dihukum, dan keputusan pemerintahan di tangan Nabi SAW yang diterapkan hukum Islam. Non Muslim walaupun sudah ada waktu itu Yahudi 50% di Madinah harus patuh, karena hukum Allah nggak boleh ditolak. Dan orang-orang non Muslim ikut pada saat itu peraturan Nabi SAW. Bahkan mereka seringkali kalau punya masalah, mereka datang kepada Nabi SAW untuk mencari jalan keluarnya. Ini 3 keputusan. Berarti keputusan yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara Muslim sama non Muslim agar tidak saling mengganggu, dan siapa yang salah dihukum, serta sama-sama membela negara. Tidak boleh ada yang berkhianat. Kita mulai teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Muslimin di Madinah pada saat itu berusaha merebut tali kekangan unta Nabi SAW untuk mendapatkan kemuliaan, supaya Nabi SAW turun di rumah mereka menjadi tamu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, biarkan, jangan ada yang tarik tali kekangan unta ini. Dan pada saat itu Nabi SAW sengaja memberhentikan unta beliau di wilayah yang tadi namanya Quba. Lalu Nabi SAW pada saat itu mengajarkan hal yang penting, yaitu tentang masalah keberadaan masjid. Sebelum beliau banyak berbicara, sebelum banyak menyampaikan syariat Allah, bangun masjid. Saya ingin ada sebuah masjid di sini yang memberikan simbol kalau Nabi SAW sudah tiba di Madinah, dan Madinah kota Islam. Dibangun oleh para sahabat masjid, rame-rame mereka membangunnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran pada saat itu memuji tentang masalah Masjid Quba. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Sebenarnya ayat ini turun 107 dulu baru 108 dulu baru 107. Tetapi ayat ini disatukan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, ditaruh dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Kita sekarang satukan. Yang penting saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, sebenarnya turun duluan 108 baru 107. Ini biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu surah-surah yang pertama turun di Islam seperti Ad-Duha, Al-Muzammil, ya. Ini semua adalah Al-Muddathir, turun di awal-awal tapi diletakkan di juz 30. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang cuma 2 ayat, kadang-kadang cuma 3 ayat turun. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW letakkan di surah ini di ayat nomor sekian. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan pendapat yang paling kuat sebenarnya ayat ini turun bukan pada saat pembangunan Masjid Quba, tapi setelah dibangunnya Masjid Dirar. Apa itu dirar? Masjid yang buruk, dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah setelah mengetahui ada Masjid Quba dan ada Masjid Nabawi. Mereka juga ikut-ikutan bangun masjid, tapi masjidnya Masjid Dirar. Dirar artinya masjid yang sengaja buruk untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan awal daripada sebab turun ayat ini teman-teman sekalian, di ayat 107-nya, dan orang-orang munafik itu, ya, mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, bangun masjid ini, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini teman-teman sekalian, sebabnya kenapa Allah mengatakan dan mereka menunggu, orang-orang munafik pada saat sudah bangun masjid, mereka menunggu seseorang atau orang-orang yang telah agar datang kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Yang dimaksud adalah